channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Uang Pasangan. Ini ada kisah dari salah satu narasumber yang menceritakan tentang pengalamannya. Sebut saja namanya adalah Tasir. Saat itu dirinya pernah mendapatkan atau menemukan uang yang nominalnya ratusan ribu secara berurutan. Saat ia sedang berjalan ada uang di depannya, dan ia berjalan lagi ada uang lagi di depannya, dan seterusnya bahkan sampai 300 ribu. Kejadian itu bertepatan di bulan Suro. Saat dirinya menemukan uang yang berjumlah 300 ribu ini terjadi di salah satu kompleks perumahan, yang sebagian besar kompleks perumahan tersebut itu memang terbilang milik orang-orang kaya. Tasir yang saat itu sedang berkunjung ke salah satu rumah temannya. Sebelum dia masuk ke rumah temannya, dia melihat uang ratusan ribu secara beruntun. Uang itu ditemukan tidak terlalu jauh, jaraknya hanya 2,5 meter, dan itu berurutan. Nominal uangnya pun ratusan ribu. Tasir yang melihat uang itu pun menghentikan laju kendaraannya, dan Tasir mengambil uang yang di tengah jalan itu, maju ke depan, ambil yang satu dan yang satunya lagi, terus sampai 3 kali. Uang itu dibawa ke rumah temannya. Saat dirinya sudah sampai di rumah temannya, Tasir menceritakan kalau dirinya baru menemukan uang yang jumlah nominalnya 300 ribu. Tasir yang berpikir barangkali ada orang di lingkungan sekitar yang merasa kehilangan. Tasir pun menunggu kurang lebih 3 jam lamanya, sekalian dirinya main di rumah temannya. Namun 3 jam lamanya Tasir menunggu, tidak ada satupun orang yang merasa kehilangan. Tasir pun berpikir apa uangnya dibawa pulang saja. Tapi sebelum Tasir membawa uang itu ke rumah, orang tua dari temannya ini menceritakan satu pengalaman tentang uang ratusan ribu yang ditemukan oleh warga sekitar di kompleks tersebut. Uang yang ditemukan di salah satu kompleks perumahan ini, kejadian itu beruntun 3 tahun berturut-turut, yang rata-rata tepat di bulan Suro. Orang tuanya temannya Tasir menceritakan katanya ada 2 anak muda yang menemukan uang itu, tapi dalam jarak 2 hari anak tersebut meninggal dunia. Dan ada lagi seorang pemulung yang juga pernah menemukan uang di kompleks tersebut, dan kabarnya si pemulung itu pun juga meninggal, yang bertepatan di bulan Suro juga. Ada juga salah satu penghuni kompleks ini yang rumahnya tidak jauh dari rumah temannya Tasir, yang hanya berjarak 5 rumah dari sini. Dulu ada seorang ibu-ibu yang menemukan uang tepat di tempat Tasir menemukan uang yang jumlahnya 300 ribu. Ibu-ibu itu pun meninggal setelah membelanjakan uang tersebut. Padahal ibu-ibu itu baru kemarin belanja sehat-sehat saja. Tapi 2 hari setelahnya tiba-tiba terdengar kabar kalau ibu-ibu yang menemukan uang itu pun meninggal dunia.
Tapi sebab musababnya kurang jelas. Tapi kabar miring tentang uang yang ditemukan di kompleks perumahan ini menjadi geger karena tepatnya di bulan Suro dan kejadiannya beruntun setiap 1 tahun sekali. Pasti ada yang meninggal karena menemukan uang tersebut dan kejadian itu sudah 3 tahun ini. Kamu bawa saja uang itu, saya tidak mau menanggung resikonya, ujar bapak dari temannya Tasir. Pada akhirnya Tasir pun membawa uang itu sampai ke rumah. Sesampainya di rumah Tasir bingung antara takut dan butuh. Takutnya kalau uang itu benar-benar berdampak pada dirinya, seperti cerita dari bapak temannya. Sementara keadaannya Tasir sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP sekolah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Di hari pertama Tasir menemukan uang itu, dia bingung mau digunakan apa tidak. Tasir yang waktu itu ingin bercerita kepada istrinya juga ragu-ragu, takut kalau istrinya tidak tahu apa-apa, memaksa untuk menggunakan uang itu, dan Tasir takut akan kejadian hal yang tidak diinginkannya yang akan berdampak kepada istrinya. Singkatnya sudah 3 hari Tasir menyimpan uang itu. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerita kepada istrinya. Bu, saya menemukan uang jumlahnya 300.000, ujar Tasir. Nemu di mana, Pak? Jawab istrinya. Kemarin waktu Bapak datang ke rumah temannya Bapak untuk mencari informasi pekerjaan. Nah, tapi sebelum sampai ke rumah temannya Bapak menemukan uang ratusan ribu yang berturut-turut sampai 3 kali. Dan Bapak dengar kalau di kompleks perumahan itu sering terjadi hal-hal yang tidak baik, Bu. Bapak bingung, Bu, ragu, ujar Tasir menjelaskan kepada istrinya. Iya, Pak, benar. Apalagi ini kan bulan Suro, jawab istrinya antusias. Nah itu, Bu, saya bingung. Saya mau bercerita kepada ibu, takutnya nanti uang itu akan digunakan ibu. Soalnya saya takut kalau orang Jawa bilang itu bagi mereka yang melakukan pesugihan, biasanya bulan Suro ini bulan untuk mereka mencari sesembahan, untuk pemujaan, atau mencari tumbal. Makanya saya juga bingung, ungkap Tasir. Ya sudah, Pak, uang itu Bapak simpan dulu saja. Kita lihat saja, Pak. Nanti kalau memang tidak ada apa-apa ya kita gunakan. Tapi ya mau bagaimana lagi, Pak? Nanti aja, Pak, jawab istrinya. Tapi bagaimana ya, Bu? Soalnya anak kita kan belum bayar SPP. Kalau nunggu Bapak gajian juga butuh 10 hari lagi, ungkap Tasir. Sementara yang namanya anak kalau tidak dituruti membayar SPP-nya pasti akan malu di sekolahnya dan ada beban mental yang ditanggung oleh anak itu. Pokoknya uang itu Bapak simpan saja dulu, pokoknya jangan digunakan untuk apapun, tukas istrinya Tasir. Di hari pertama tidak mengalami kejadian apa-apa dan malam harinya pun tidak ada hal-hal yang aneh. Masih berjalan seperti biasanya. Di hari kedua pun tidak ada kejadian yang mencurigakan dari uang yang dia temukan. Tapi kejadian yang aneh itu terjadi di malam keempat saat Tasir duduk termenung dalam kebingungannya. Dia berpikir tentang nasib anaknya yang harus menanggung malu karena orang tuanya belum bisa membayar SPP, karena harus menunggu gajian terlebih dahulu. SPP belum dibayar, buku-buku pelajaran pun belum dilunasi. Tasir dalam kebingungannya, dan lamunannya itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Dia duduk di depan rumah sendirian. Dia melihat sekilas seperti bayangan hitam melintas di depan rumahnya. Tasir pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin saja itu hanya halusinasi saja,
Karena suasana pada malam itu yang sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang lewat. Karena waktu itu juga sudah sangat malam. Namun Tasir tetap duduk termenung ditemani hawa dingin yang menusuk ke tulangnya. Satu kali, dua kali, tiga kali bayangan itu semakin jelas melintas di depan rumahnya. Tasir pun saat itu mulai merasakan hawa yang merinding. Hawa dingin kian menusuk dan Tasir memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah untuk tidur. Namun di dalam tidurnya Tasir mengalami hal yang aneh. Seakan-akan tubuhnya Tasir ditarik-tarik oleh sosok makhluk tinggi besar yang tadi bayangannya melintas di depan rumahnya. Di dalam mimpinya Tasir berteriak-teriak meminta tolong agar terlepas dari cengkraman makhluk tersebut. Karena ketakutannya Tasir akhirnya terbangun dari tidurnya. Keringat dingin bercucuran, dia mengingat mimpi yang tadi. Siapa tadi yang mengajak saya, yang menarik-narik saya? Tasir mengingat-ingat kembali apa yang selama ini terjadi. Dan benar saja ada uang yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Uang itu masih disimpan di atas lemari. Apakah ini karena uang itu sampai saya bermimpi seperti ini? Tasir masih bertanya-tanya. Karena waktu masih menunjukkan pukul 1 malam, Tasir pun memutuskan untuk tidur kembali. Uang itu belum menemukan titik terangnya, akhirnya dia melanjutkan tidurnya. Namun saat Tasir melanjutkan tidurnya, mimpi yang sama muncul kembali. Dengan keadaan Tasir yang ketakutan dan khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkannya, Tasir terbangun lagi dari tidurnya. Kok mimpi itu datang lagi? Mimpi macam apa ini? Mimpi yang sama dengan keadaan saya yang tadi berteriak-teriak, diajak entah kemana. Sementara lingkungan di mimpi itu sama sekali saya tidak mengenalinya. Tasir bertanya-tanya sendiri. Karena rasa khawatirnya, akhirnya dia membangunkan istrinya. Bu, bangun bu, bangun, ujar Tasir. Ada apa pak? Tanya istrinya. Bapak barusan 2 kali mimpi hal yang sama. Bapak ditarik-tarik dan diajak oleh sosok yang tinggi besar. Dan arah jalannya itu Bapak tidak tahu di mana dan mau kemana. Suasananya itu Bapak baru kali pertama melihat tempat itu, ujar Tasir terbata-bata. Mendengar cerita dari suaminya, istrinya ini langsung mengingatkan. Pak, Bapak uangnya ditaruh di mana pak? Tanya istrinya. Itu bu, Bapak taruh di atas lemari yang di pojok kamar, jawab Tasir. Jangan-jangan sosok itu dari uang itu pak, terus muncul dalam mimpinya Bapak, ujar istrinya. Iya bu, mungkin saja bu, jawab Tasir ketakutan. Nah, terus bagaimana pak? Tanya istrinya kebingungan. Sudah, sekarang istirahat bu, besok kita tanya kepada orang pintar. Barangkali orang pintar itu bisa ngasih jawaban tentang uang ini. Kalau uang ini nanti bisa digunakan, itu rezeki kita. Dan kalau tidak bisa digunakan, nanti kita kembalikan saja, jelas Tasir. Akhirnya mereka melanjutkan tidur sampai azan subuh berkumandang. Sepasang suami istri ini bangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Pagi hari Tasir berangkat bekerja ke pabrik dan sore harinya Tasir melanjutkan apa yang menjadi rencana dia dan istrinya. Singkatnya, sepulangnya Tasir dari pabrik, Tasir langsung berpamitan kepada istrinya. Bu, saya pergi bawa uang ini ya, untuk ditanyakan kepada Pak Kiai, ujar Tasir. Oh iya pak, hati-hati ya, jawab istrinya. Tasir pun menuju ke salah satu orang pintar yang kebetulan juga guru ngaji anaknya. Sembari membawa uang 300.000 yang ditemukan di kompleks perumahan tempo hari yang lalu.
yang kebetulan jarak dari tempat tinggalnya Tasir ke guru ngaji anaknya tidak terlalu jauh, hanya berkisaran kurang lebih 200 meter. Tapi sebelum Tasir sampai ke tempat tujuan, ada satu kejadian. Tasir yang berangkat dari rumah yang sudah berpamitan dengan istrinya. Di jalan Tasir ternyata mengalami hal yang tidak diinginkannya. Karena baru berjalan kurang lebih jaraknya 50 meter dari rumahnya. Saat di tikungan ada anak muda yang membawa motor dengan ugal-ugalan. Karena kaget, Tasir dan anak muda ini spontan membelokkan motornya. Dan motor itu menyerempet tubuh Tasir sampai Tasir pun terjatuh. Dan Tasir harus mendapatkan luka di sebelah kaki kirinya yang banyak mengeluarkan darah. Di dalam celananya ada darah yang mengalir karena jatuhnya Tasir terpental dari motor. Sementara anak muda yang membawa motor ini kabur begitu saja. Tasir bingung antara dia mau pulang atau melanjutkan ke tempat tujuan, yaitu ke tempat Pak Kiai atau guru ngaji anaknya. Namun karena sudah telanjur di jalan, akhirnya Tasir melanjutkan ke tempat tujuannya, melanjutkan langkah kakinya dengan kaki yang tertati-tati karena harus menanggung sakit akibat keserempet motor. Sesampainya di depan rumah Pak Kiai, Tasir pun mengetuk pintunya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. 2 kali Tasir mengucap salam dan baru dibukakan pintu oleh Pak Kiai. Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk. Mohon maaf Pak Tasir, ada perlu apa? Sebelum Tasir duduk, Pak Kiai ini melihat ada yang janggal. Pak, mohon maaf, itu kenapa ya? Kakinya kok ada darah yang keluar? Tanya Pak Kiai penasaran. Oh, ini Pak Kiai, sebelum saya datang ke sini, pas di pertigaan itu ada anak muda yang membawa motornya dengan ugal-ugalan. Terus saya kaget dan anak muda itu menyerempet saya, jawab Tasir. Oh, lah terus bagaimana? Anak mudanya berhenti apa tidak? Tanya Pak Kiai. Tidak Pak, anak muda itu langsung kabur. Mohon maaf, mungkin namanya anak muda takut diminta tanggung jawab, atau mungkin yang lainnya, jawab Tasir. Yang penting alhamdulillah saya tidak apa-apa. Cuma ini kaki saya lumayan agak pegal, sama ini ada darah yang keluar, jawab Tasir kesakitan. Mohon maaf ya Pak, datangnya Bapak ke sini ada perlu apa ya? Tanya Pak Kiai. Kedatangan saya ke sini sedikit mengganggu waktu Pak Kiai. Saya ke sini memang ada perlu, bukan tentang anak saya atau anak didik Bapak, tapi saya ini ada keperluan yang lain Pak. Tanya Tasir ragu-ragu. Ngomong saja Pak, ada perlu apa? Barangkali saya bisa membantu, jawab Pak Kiai. Begini loh Pak Kiai, saya datang ke sini bermaksud mau menanyakan hal yang tidak saya tahu. Soalnya semenjak saya menemukan uang yang nominalnya lumayan besar, yaitu 300.000 uang yang saya temukan, dan di dalam mimpinya saya itu sedang ditarik-tarik, diajak, digandeng sama sosok tinggi besar yang saya tidak tahu itu siapa. Dan itu pun terjadi 2 kali beruntun Pak. Makanya saya datang ke sini, saya mau menanyakan Pak, apakah ada kaitannya dengan uang yang saya temukan? Tanya Tasir antusias. Mohon maaf ya Pak Tasir, maksud Bapak menemukan uang itu di mana? Soalnya kan mohon maaf ya Pak, karena itu rezeki atau memang ada yang punya. Tapi sebelum menemukan uang itu, ada yang mencarinya tidak? Atau ada yang menanyakan atau merasa kehilangan? Ujar Pak Kiai. Saya sudah menunggu 3 jam lamanya Pak, tidak ada orang yang datang atau mencari uang yang saya temukan. Bahkan sampai 3 hari sampai 4 hari tidak ada yang merasa kehilangan. Yang saya khawatirkan uang yang saya temukan ini seperti dulu di tahun kemarin. Cerita dari bapaknya teman saya pernah diceritakan oleh teman bapak saya.
Kalau ada satu kejadian di bulan ini, bulan Suro, kalau orang yang menemukan uang ratusan ribu, pasti 2 hari setelahnya orang itu meninggal dunia. Makanya saya sampai sekarang masih menyimpan, tidak berani menggunakannya, ungkap Tasir panjang lebar. Mohon maaf Pak Tasir, coba saya lihat uangnya dulu. Tasir pun memberikan 3 lembar uang ratusan ribu yang dia temukan tempo lalu. Ketika Pak Kiai melihat uang itu, Pak Kiai sontak saja kaget melihat uang tersebut yang terletak di atas meja. Dengan kekuatan dan dengan mata batinnya, Pak Kiai melihat kalau uang 300 ribu itu ada sosok yang berdiri menatap Pak Kiai. Pak Kiai pun menarik badannya mundur. Ada apa Pak? Kenapa Bapak kaget? Tanya Tasir kebingungan. Mohon maaf Pak, sebenarnya Bapak temukan uang ini di mana? Tanya Pak Kiai. Di kompleks perumahan sebelah Pak, jawab Tasir. Mohon maaf, yang 3 tahun berturut-turut itu ada kejadian yang aneh. Dan mohon maaf ini Pak, benar atau tidaknya, saya tadi melihat saat uang itu ditaruh di atas meja, ada sosok yang menatap saya, dan itu pun masih ada di dalam uang itu, ujar Pak Kiai terbata-bata. Yang benar saja Pak, terus bagaimana Pak? Tanya Tasir ketakutan. Sepertinya uang ini jika digunakan akan menumbalkan Bapak sendiri, akan mengakibatkan petaka bagi yang menggunakan. Siapapun yang menggunakan uang ini biasanya rata-rata tidak akan lama hidupnya karena berurusan dengan sosok yang ada di dalam uang ini, jelas Pak Kiai. Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Tasir ketakutan. Bisa jadi orang yang menggunakan uang ini akan meninggal seperti cerita dari bapak temanmu, jawab Pak Kiai. Tolong secepatnya, Bapak kembalikan saja uang ini ke tempat semula di mana Bapak menemukan uang ini. Tapi pesan saya, jangan sampai ada satu orang pun yang melihat Bapak menaruh uang itu di tempat Bapak menemukannya, perintah Pak Kiai. Loh, kenapa Pak? Tanya Tasir kebingungan. Ya mohon maaf Pak, kalau misalkan Bapak taruh uang itu terus ada yang melihat, nanti dikiranya Bapak sendiri yang melakukan pesugihan. Makanya saran saya kembalikan uang itu, tapi jangan sampai terlihat oleh siapapun. Dan mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah perlindungan sama Sang Pencipta. Semoga niat Bapak yang tujuannya baik, insya Allah akan dimudahkan. Kembalikan saja, tidak usah digunakan. Sekalipun Bapak membutuhkan uang ini, dan sebaik-baik rizki yang didapatkan itu, lebih baik rezeki yang diperoleh dengan mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan keringat. Itu yang menjadi rezeki yang berkah dan barokah, perintah dan saran dari Pak Kiai. Setelah mendapatkan jawaban dan juga saran, akhirnya Tasir pun berpamitan dengan Pak Kiai. Dan malam harinya sesuai saran dari Pak Kiai, Tasir pun berangkat. Melihat situasi kalau di kompleks perumahan itu sudah tidak ada orang yang lalu lalang, Tasir pun mengembalikan uang itu di tempat semula dia menemukannya. Dan setelah uang itu dikembalikan ke tempat asalnya, apa yang pernah dialami Tasir dari bayangan kelebatan hitam di depan rumahnya dan juga mimpi-mimpi yang pernah dialami Tasir, kini kejadian itu sudah tidak dialaminya lagi. Tasir sangat bersyukur karena mendapatkan petunjuk dari guru ngaji anaknya. Dari pengalaman yang dialami Tasir dan keluarganya ini, semoga menjadikan wawasan untuk kita semua. Tasir sangat bersyukur karena mendapatkan petunjuk dari guru ngaji anaknya, yaitu Pak Kiai. Dan selesai. Dari pengalaman yang dialami Tasir dan keluarganya ini, semoga menjadikan wawasan untuk kita semua, agar jangan pernah kita merasa memiliki uang yang bukan hak kita, dan yang dikhawatirkan akan terjadi seperti yang dialami orang-orang sebelumnya. Semoga kisah ini menjadikan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.